Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, janillahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjungnya, kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan dia hidayah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Masuk pelajaran ke 116. Maja'a fit tabassumi wa hadiyur rasuli fi dzalika. Bab pelajaran tentang senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, tersenyum merupakan ibadah. Tersenyum merupakan ibadah. Ketika kita tersenyum di hadapan saudara kita, maka itu tergolong dalam kategori sedekah. Dalam kategori sedekah. Ketika kita senyum, maka suatu perasaan gembira, senang akan masuk ke dalam hati saudara kita. Beda kalau kita melihat dengan pandangan muka masam, cemberut, maka yang akan masuk ke dalam hati seseorang ketika melihat ada yang bermuka masam, maka tentu saja hatinya tidak akan senang. Beda kalau misalnya kita senyum, maka orang yang melihat kita akan masuk ke dalam hatinya rasa gembira. Tabassumuka fi wajhi akhika min aisarit turq lil wusul ila qalbihi wa izalati ma qad yakunu fihi 'alaika min hiqdin aw nahwihi. Senyum kita di hadapan saudara kita itu bisa merupakan jalan yang mudah untuk bisa memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Ketika kita senyum, maka akan hilang segala penyakit hati seperti apa? Seperti hasad, iri, dengki, dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk agar kita senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan saudara kita. Dan senyum kita adalah sedekah ketika bertemu dengan saudara kita. Dan Nabi SAW pun senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan para sahabatnya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum ketika bertemu dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah ini.
sunnahnya senyum di hadapan saudara kita. Yang pertama dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ma hajabani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa tabassama." Akhrajahu al-Bukhari. Kata Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, "Ma hajabani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarangku untuk duduk di majelisnya secara khusus. Jadi Nabi SAW punya majelis khusus untuk sahabat-sahabat kibar, as-sabiqunal awwalun. Nabi SAW punya majelis khusus ya, seperti untuk membicarakan tentang permasalahan umat. Nabi SAW punya majelis khusus yang di dalamnya terdapat sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat kibar yang lainnya. Nah, kata Jarir bin Abdullah, Nabi SAW tidak pernah melarangku untuk datang hadir di majelisnya secara khusus. Ada majelis secara khusus Nabi SAW. Munzu aslam tu, sejak aku masuk Islam. Wala ro'ani illa tabassama, dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali apa? Tersenyum. Jadi Nabi SAW adalah orang yang murah senyum. Ingat ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ini orang senyum-senyum sendiri, nggak ada orang lain. Nah ini bisa penyakit atau dia berkhayal dan seterusnya ya. Nabi SAW tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan para sahabatnya. Makanya Jarir bin Abdullah mengatakan, wala ro'ani illa tabassama, dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali apa? Beliau tersenyum. Kemudian juga ada hadis Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Tirmizi. Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak tersenyum dari Nabi SAW. Artinya Nabi SAW orangnya suka tersenyum ketika bertemu dengan para sahabatnya. Ketika Nabi SAW mempraktekkan hal ini, tentu saja hal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa para sahabat, jiwa orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW, sehingga masuk ke dalam hati mereka rasa kegembiraan ketika bertemu dengan Nabi SAW. Berbeda dengan orang yang mukanya bermuka masam, kemudian dia juga berwajah datar, tidak pernah senyum. Kita sudah tahu juga bahwasanya ada orang yang mungkin nggak pernah senyum, ada pelit sekali senyumnya, berat untuk melakukan senyum, ada datar wajahnya seperti itu, ada ya manusia seperti itu. Sekalinya senyum, waduh, mahalnya luar biasa. Nah, Nabi SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum. Senyum bukan berarti beda dengan tertawa ya. Senyum berbeda dengan tertawa. Tertawa biasanya sampai terlihat giginya. Kalau gigi gerahamnya misalnya sampai terbahak-bahak ataupun yang lain. Nabi SAW hanya cukup tersenyum. Dan orang yang paling banyak tersenyum adalah Nabi SAW. Hadis Abdullah bin Harith ini memberikan faidah bahwasanya kita senantiasa disunahkan untuk tersenyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita. Hadis Abdullah bin Harith ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan hasanun gharib. Yang ketiga, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu allazi shalla fihi hatta tatlu asy-syamsu
fa idza tala'at qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuzuna fi amril jahiliyah fa yadhakuna wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW biasanya tidak bangun dari tempat sholatnya. Ini sholat subuh maksudnya. Nabi SAW setelah sholat subuh duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, Nabi SAW bangun. Dan para sahabat biasanya yatahaddatsun, mereka saling mengobrol, membahas, membicarakan tentang perkara-perkara jahiliyah yang mereka lakukan dahulu. Faidhakun, sebagian mereka pun tertawa. Wa yatabassamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Para sahabat tertawa, Nabi hanya apa? Tersenyum. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sunnahnya setelah sholat subuh Nabi SAW tidak bangun di tempat sholatnya, sampai matahari terbit. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya saya sholat subuhnya di masjid ini, kemudian sholat syuruknya di masjid yang lain, itu gimana? Di sini Nabi SAW sebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah, karena Rasulullah SAW la yaqumu min musallahu. Nabi SAW tidak bangun dari tempat sholatnya. Berarti ya beliau SAW di tempat sholatnya duduk, tidak pindah tempat. Ustadz, kalau misalnya saya sholat di tempat duduk sini, kemudian saya pindah tempat duduk yang lain, apakah dibolehkan? Secara zahir hadis ini Nabi SAW tidak pindah. Secara zahir hadis ini Nabi SAW tidak pindah. Di sini sebutkan la yaqumu min musallahu allazi shalla fihi hatta tatlu asy-syamsu. Nabi tidak bangun dari tempat sholatnya yang beliau sholat di tempat tersebut sampai matahari terbit. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya boleh-boleh saja kalau misalnya dia mau sholat syuruk setelah pindah tempat, misalnya habis sholat subuh kemudian ada kajian subuh misalnya, dia pindah tempat, atau dia berwudu misalnya batal wudunya, atau dia buang air kecil di WC di di masjid, di toilet masjid, kemudian dia berwudu, kemudian dia duduk di tempat yang lain, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah ya, karena ada uzur. Allahu a'lam bishawab. Walaupun secara zahir Nabi SAW tidak pindah dari tempat sholatnya. Fa iza tala'at qama, jika sudah terbit matahari Nabi bangun. Ingat ya, ketika kita mau melakukan sholat syuruk, Nabi SAW biasanya tidak sholat ketika bertepatan matahari terbit. Kenapa? Karena waktu itu dilarang untuk sholat. Ada 3 waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama ketika waktu terbit matahari, yang kedua ketika matahari sedang tepat berada di atas kepala kita, dan yang ketiga apa? Ketika matahari terbenam, karena itu waktu-waktu ibadah orang-orang yang menyembah matahari. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita mau sholat syuruk maka ditambahkan 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, supaya tidak bertepatan dengan matahari terbit, dan itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Dan waktu itulah 10 menit atau 15 menit ditambah setelah matahari terbit adalah awal waktu sholat duha. Jadi diperhatikan kalau mau sholat syuruk ya ditambahkan 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Dan biasanya di aplikasi banyak ya, ada bacaan matahari terbit. Itu terbitnya matahari itu bukan waktu sholat syuruk, jadi ditambah 15 menit. Kalau misalnya ada waktu matahari terbit kemudian ada waktu syuruk, lihat jedanya berapa menit. Kalau misalnya ada jedanya antara matahari terbit dengan waktu syuruk cuma 5 menit, tambahin lagi 10 menit lagi, tambahin 5 menit lagi atau 10 menit lagi.
Baru Nabi SAW bangun sholat. Setelah matahari terbit, ada jeda sekitar beberapa menit, 10-15 menit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu mereka para sahabat yatahaddatsun. Di sini kita bisa ambil pelajaran bolehnya berbincang-bincang setelah itu. Ngobrol-ngobrol biasa. Fayakhuzuna min amril jahiliyah, kemudian mereka berbicara tentang perkara jahiliyah dahulu. Bukan dosa yang mereka lakukan dahulu ya. Beda antara berbicara tentang pengalaman dengan berbicara berkaitan dosa. Dulu saya pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Ini dilarang. Tapi kalau berbicara pengalaman dahulu seperti ini, seperti itu, maka nggak ada masalah. Dahulu saya punya pengalaman begini dan begini, saya pernah kerja begini dan begitu. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia berbicara membahas dosa-dosa yang telah dia lakukan, dulu saya suka minum khamar, dulu saya suka zina, suka judi, suka ini dan itu. Ini nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutup dosa kita yang terdahulu. Tidak boleh kita ungkap kembali dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu dosanya dimaafkan. Illal mujahirin. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutup dosanya. Jangan diungkap lagi oleh kita, jangan dibuka kembali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutup dosa kita. Orang nggak tahu. Kita malah cerita-cerita sehingga orang tahu. Ini tidak dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dosa umatku itu dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Para sahabat bertanya, orang yang terang-terangan melakukan dosa itu seperti apa? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutup dosanya. Dia ungkap, semalam saya melakukan ini, semalam saya melakukan itu, dulu saya melakukan ini dan itu. Allah tidak ampuni dosanya yang seperti itu. Adapun para sahabat berbincang tentang perkara jahiliyah zaman dahulu. Ini mereka berbicara tentang pengalaman mereka ketika dahulu sebelum masuk Islam. Wa tabassamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Ini menunjukkan perbincangan, perkataan, ngobrol-ngobrol tentang masalah itu dibolehkan. Kalau hal itu dilarang, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersenyum. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam akan larang. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan teguran kepada para sahabat. Padahal menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu dilarang. Menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu dilarang. Yang menunda penjelasan Nabi SAW dibutuhkan ketika itu penjelasan, Nabi SAW tidak menjelaskannya, ini dilarang. Dilarang. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kaidah ini, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan demikian ya. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu dilarang. La yajuz. Dan ini menunjukkan Nabi SAW pun tersenyum. Akhrajahu Muslim. Kemudian hadis yang keempat, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqah. Engkau mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan merupakan sedekah. Wa irsyaduka rajul fi ardid dhalali laka shadaqah. Menunjuki jalan orang yang tersesat adalah sedekah. Jadi ada orang yang nyasar misalnya jalan, Mas tahu nggak jalan ini? Jalan ini ke sini. Kita kasih tahu. Itu merupakan apa? Sedekah juga. Wa basaruka lirajulir radi al-basari laka sedekah. Dan engkau menuntun
jalan orang yang penglihatannya lemah atau mungkin buta. Itu juga merupakan apa? Sedekah. Wa imatatu kal hajar wasyaukata wal azma anit tariqi laka sadaqah. Menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan merupakan sedekah. Jadi kalau ini tulangnya tulang besar ya, bukan tulang-tulang kecil, tulang ayam atau tulang apa. Kecuali berbahaya, tajam. Tulang-tulang ayam bekas dimakan kucing berserakan di jalanan, tajam, membahayakan orang, kita buang. Tapi kalau tulang-tulang yang lunak, yang tidak berbahaya, kecil, tidak terlalu berbahaya, maka nggak ada masalah ya. Tapi asalnya kita ambil untuk dibersihkan jalannya, jangan nyampah di jalan. Kita bersihkan, jangan menyampah di jalanan. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Dan engkau menuangkan air dari embermu yang penuh ke ember saudaramu yang kosong, itu merupakan juga sedekah. Di sini Nabi SAW menjelaskan syahidnya tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Dan Nabi SAW menunjukkan jalan-jalan kebaikan yang banyak. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kemudian menunjuki jalan orang yang nyasar, tersesat, jalan membantu orang yang buta, menyingkirkan gangguan di jalan, dan memberikan orang minum air. Ini merupakan sedekah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling sering tersenyum di hadapan saudaranya. Ingat ya, tersenyum bukan berarti tertawa terbahak-bahak. Nabi SAW jarang sekali tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi taringnya, sampai terlihat gigi gerahamnya. Terkadang kita seperti itu, tertawanya terbahak-bahak. Sering tertawa ini nggak baik, nggak bagus. Kalau hanya sekedar senyum simpul, orang bilang ya, senyum simpul, senyum ringan, senyum tipis. Senyumnya tipis biasa saja. Tidak sampai tertawa terbahak-bahak, sampai terlihat gigi geraham, sampai terlihat gigi taring. Dan sering tertawa ini terlarang. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la tukthiru ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalba, akhrajahu Ahmad. Kata Nabi SAW, la tukthiru ad-dhahik, jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Kalau tersenyum hanya sekedar senyum tipis. Kalau tertawa sampai terlihat gigi geraham, sampai gigi taring. Kata Nabi SAW, la tuksiru dohik, jangan banyak tertawa. Jadi hadis ini dengan hadis yang sebelumnya tidak saling bertentangan. Beda senyum antara senyum dengan tertawa ya. Beda antara senyum dengan tertawa. Kalau senyum ya tipis, tidak nampak giginya, atau hanya terlihat gigi serinya saja sedikit, itu senyum. Tapi kalau tertawa sampai terbahak-bahak, sampai terbuka mulutnya lebar, terlihat gigi taring dan gigi gerahamnya, ini kalau terlalu sering, terlalu banyak tertawa, ini terlarang. Kenapa? Alasannya kata Nabi SAW, fa inna kathrata dohik tumitul qalba, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustaz, tertawa kan sehat? Iya. Kalau tertawa sendirian, banyak tertawa. Kalau nonton lawak gimana Ustaz? Nonton lawak, rata-rata orang pelawak dusta. Tujuannya untuk membuat orang tertawa, dia cerita bohong. Ini tercela, terlarang. Nah, jangan banyak tertawa, karena itu bisa mematikan hati. Yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin mengatakan, "Mara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassamu." Akhrajahu Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dahikan. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW tertawa terbahak-bahak sampai terlihat
rongga mulutnya secara lebar. Tetapi kata Aisyah, innama kana yatabassam. Tapi Nabi SAW hanya tersenyum, jadi di dalam hadis ini terdapat larangan kita banyak-banyak tertawa, karena itu bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Karena hati itu ada 3 macam. Ada hati yang sehat, yang mudah sekali menerima hidayah, menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanif. Yang kedua, ada orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit ini masih bisa diberikan terapi sehingga bisa sembuh. Potensi cahaya hidayah masih bisa masuk. Ada orang yang hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digembok sehingga cahaya hidayah itu tidak bisa menembus ke dalam hatinya yang paling dalam. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci rapat, dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Wal iazubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dia pembahasan tentang berkaitan sunnahnya tersenyum. Sunnahnya tersenyum dan senyumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mudah tersenyum di hadapan saudara kita, bukan menebarkan pesona ya, bukan menebarkan pesona, tapi senyum di hadapan saudara kita yang sesama jenis. Jangan senyum-senyum sama lawan jenis. Ikhwan senyum-senyum sama akhwat, ngapain? Modus kan begitu. Ada udang di balik peyek, ngapain senyum-senyum sama akhwat? Tidak ada urusannya dia senyum-senyum sama akhwat. Ya, ini senyum kepada saudara kita yang sesama jenis. Tujuannya ya untuk memasukkan kegembiraan, bertemu senyum dengan saudara kita yang sama jenis. Jangan yang berlawanan jenis ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya fitnah. Fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk senantiasa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah. Ditutup umur kita di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.